Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kelvin Khairullah dengan NIM 1930 20 20 50 23. Video ini saya buat sebagai memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan ekonomi. Adapun judul dari materi saya yaitu kaidah-kaidah penyusunan tes uraian dan objektif. Baik, untuk materi pada slide pertama yaitu tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Tes adalah alat pengukuran yang berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang diajukan kepada anak didik atau tes T untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. Atas dasar respon tersebut dapat ditentukan skor yang diperoleh dari anak didik atau testi. Kemudian bentuk tes. Bentuk tes ada mempunyai dua bentuk, yaitu tes uraian dan juga tes objektif. Tes uraian atau essay test. Tes uraian adalah tes yang tepat untuk pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam hal memahami, menganalisis, memecahkan masalah, menginterpretasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Tes objektif atau objektif test. Tes objektif atau tes pilihan adalah tes yang jawaban pertanyaannya dipilih dari kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Kemudian kelemahan dan kekurangan tes uraian. Kelemahan yang pertama, sukar diskor secara benar-benar objektif. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab satu pertanyaan. Ketiga, jumlah pokok bahasan atau subpokok bahasan yang dapat diambil sebagai sumber pertanyaan sangat terbatas. Keempat, membutuhkan waktu yang jauh lebih lama bagi guru untuk membaca dan menilai semua jawaban siswa. Yang kelima, sering terbuka untuk halo effect. Kemudian kelebihan. Yang pertama, peserta didik dapat mengorganisasikan jawaban dengan pikiran sendiri. Yang kedua, dapat menghindari sifat tekanan dalam menjawab soal. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk memilih fakta yang relevan dengan persoalan serta mengorganisasikannya sehingga dapat diungkapkan menjadi suatu hasil pemikiran terintegrasi secara utuh. Yang keempat, melatih untuk dapat menyusun kalimat dengan bahasa yang baik, benar, dan tepat. Yang kelima, soal bentuk uraian ini tepat untuk mengukur kemampuan analitik, sintetik, dan evaluatif. Kemudian kaidah penulisan tes uraian. Menurut Suke Silverius 1991 71-72. Yang pertama, rumusan pertanyaan hendaknya menggunakan kata tanya atau perintah. Yang kedua, soal hendaknya dirumuskan dengan kalimat sederhana sesuai dengan tingkat kemampuan bahasa siswa. Yang ketiga, rumuskan kalimat soal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Yang keempat, gunakan kata-kata yang tidak menimbulkan salah paham, salah pengertian atau yang dapat menimbulkan penafsiran ganda sehingga dapat menggabungkan maksud soal serta dapat membingungkan siswa dalam merumuskan jawaban. Yang kelima, hindarilah kalimat soal yang mengandung unsur-unsur yang dapat menyinggung perasaan siswa karena berhubungan dengan agama yang dipeluknya. Yang keenam, tetapkanlah waktu yang disediakan untuk menjawab soal tersebut dan banyaknya kalimat atau halaman yang diperlukan. 7. Tidak diperkenankan memberi kesempatan bagi siswa untuk memilih dari sejumlah pertanyaan yang ada untuk dikerjakan. Yang ke-8, untuk memungkinkan objektivitas dalam penskorannya, maka penggunaan tes uraian objektif sangat dianjurkan. Yang ke-9, lengkapilah setiap butir soal dengan kunci atau kriteria jawaban sebagai pedoman penskoran. Yang ke-10, buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Kemudian jenis tes uraian. Yang pertama, uraian bebas free essay. Jawaban siswa tidak dibatasi bergantung pada pandangan siswa itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh isi pertanyaan uraian bebas sifatnya umum. Yang kedua, uraian terbatas. Peserta didik diberi
diberi kebebasan untuk menjawab yang ditanyakan, namun arah jawaban dibatasi sedemikian rupa sehingga kebebasan tersebut menjadi kebebasan yang terarah. Yang ketiga, uraian terstruktur. Uraian terstruktur merupakan soal jawaban singkat sekalipun bersifat terbuka dan bebas menjawabnya. Uraian terstruktur berisi unsur-unsur pengantar soal, seperangkat data, dan serangkaian sub-soal. Kemudian, kelemahan dan kelebihan tes objektif. Adapun kelemahan, yang pertama, persiapan untuk menyusun jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Yang kedua, soal-soal cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Yang keempat, kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Kelebihan, yang pertama, mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat dihindari campur tangan unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun segi guru yang memeriksa. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain. Yang keempat, dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Kemudian, kaidah penulisan tes objektif. Menurut buku pedoman penulisan soal yang diterbitkan oleh Pusat Penguji dalam Sake Silverius, yang pertama, pernyataan atau pertanyaan pada pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Yang kedua, option harus logis baik dari segi isi maupun dari hubungannya dengan sistem. Yang ketiga, usahakan agar option alternatif atau alternatif jawaban homogen baik dari segi isi ataupun materi maupun panjang pendeknya pertanyaan. Yang keempat, kalau optionnya bilangan maka urutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Yang kelima, sedapat mungkin hindari penggunaan pertanyaan yang bersifat negatif, lebih-lebih negatif ganda karena akan membingungkan siswa. Namun apabila terpaksa harus menggunakan pertanyaan negatif, maka kata tidak, kecuali, tanpa, dan sebagainya ditulis seluruhnya dengan huruf besar dan digarisbawahi atau dicetak miring. Yang keenam, hindari penggunaan option yang terakhir dengan semua jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar. Pokok soal hendaknya terdiri dari materi yang diperlukan saja sehingga tidak mengaburkan maksud soal itu sendiri. Yang ke-8, untuk setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Yang ke-9, alternatif jawaban sebaiknya logis dan pengecoh berfungsi. Yang ke-10, usahakan untuk tidak memberikan petunjuk untuk jawaban yang benar. Yang ke-11, di dalam pokok soal diusahakan tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bersifat tidak tentu seperti kebanyakan, seringkali, atau kadang-kadang. Yang ke-12, usahakan agar butir soal yang satu tidak bergantung pada jawaban butir soal yang lain. Yang ke-13, dalam merakit soal usahakan agar jawaban yang benar atau kunci jawaban tersebut di antara A, B, C, D, dan E dan ditentukan secara acak. Kemudian jenis tes objektif. Tes benar salah atau true false. Bentuk soal benar salah adalah bentuk tes yang soal-soalnya berupa pertanyaan. Sebagian dari pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang benar dan sebagian lagi pertanyaan yang salah. Pada umumnya bentuk soal benar-benar dapat dipakai untuk mengukur pengetahuan siswa tentang fakta, definisi, dan prinsip. Kemudian tes pilihan ganda, multiple choice test. Tes pilihan ganda merupakan tes objektif di mana masing-masing item
Disediakan lebih dari 2 kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Kemudian tes menjodohkan, matching test. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dari satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid ialah mencari dan menampilkan jawabannya sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, perbedaan tes objektif dan tes uraian. Taksonomi tujuan pendidikan yang diukur. Tes objektif baik untuk mengukur ingatan, hafalan, pemahaman, aplikasi, dan analisis. Tidak cocok untuk sintesta dan analisis. Kemudian untuk tes uraian tidak efisien untuk hafalan, ingatan, baik untuk pemahaman, aplikasi, dan analisis, sangat baik untuk sintesa dan evaluasi. Kemudian samping isi atau bahan untuk tes objektif, bahan banyak atau luas. Tes uraian, materi terbatas. Untuk persiapan soal, tes objektif sukar dan butuh waktu panjang, tenaga harus ahli. Untuk tes uraian, mudah, cepat, dan tidak menuntut keahlian khusus. Sifat soal, tes objektif, validasi, dan reliabilitas tinggi. Untuk tes uraian, objektivitas, validitas, dan reliabilitas rendah. Kemudian pengolahan hasil. Tes objektif sederhana, objektif, cepat. Tes uraian rumit, subjektif, dan waktu lama. Untuk manfaat bagi siswa, mendorong belajar dengan tuntas, membaca, menganalisis, dan cepat. Tes uraian mendorong siswa belajar global dan spekulatif, mendorong siswa mengintegrasikan atau mengasosiasikan idenya. Manfaat bagi guru. Tes objektif usaha mengumpulkan bank soal. Tes uraian tidak bisa mengumpulkan bank soal. Baik, mungkin hanya ini materi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.